damene debatana sumurung sian saluhut naroha imama aramutia ke ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Turpuk jamita di mingguta sadarion ima sian sada Musa 32 Mamuka sian ayat 22 saat kalau di ayat 22 ala rabdohot akka iana kota hitanu hai di bahasa Indonesia mah upasahat jamita asaitor murah diatusinasida jala oma naparpudi hame marjamita di tonga-tongata sian aka tugas najinalo sian buluata sian pimpinan melupe hari Minggu di perpisahan totu sian distrik nama jamita Bui dotong haduan roiba marjamita mulusi horoha alai ngagabe tamu nama iba alani dihalason rohamu nama sudi akapakogasion naung niula nasir onon mar 10 tahun khusus untuk anak-anak kami belajar sidi yang sempat saya ajar ada 4 angkatan. Inilah angkatan yang keempat. Kalian semua sudah saya bekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memberitakan Injil, untuk memimpin ibadah di dalam keluarga, dan khusus untuk yang angkatan keempat ini kalian harus merasa beruntung karena seiringan dengan waktu retreat kalian juga sudah mendapatkan kesempatan pelatihan soft skill dan capacity building bersama dengan teman-teman remaja dan Naposo Gulung. Tetapi yang saya harus katakan, sehebat apapun segala pelatihan, pelajaran, pengetahuan yang disampaikan, tetapi kalau kamu tidak mengerjakan, tidak melakukan, nggak ada gunanya semua itu. Nah, karena itu bagaimana supaya jangan sia-sia, habis waktumu, habis dana orang tuamu, capek kita, tetapi tidak ada hasilnya. Karena itu lakukanlah apa yang kau tahu, dan itulah yang membuatmu juga menjadikan bertumbuh semakin dewasa. Belajar sidi tujuannya adalah supaya menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan itulah yang akan kalian jalani, bagaimana menghadapi kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang tidak enak-enak saja, kehidupan yang tidak baik-baik saja, tetapi ada banyak masalah dalam hidup ini. Tetapi orang yang mau melakukan firman Tuhan, apa yang dia sudah dapatkan, pengetahuan, keterampilan, maka engkau akan memenangkan pergumulan segala persoalanmu dan menjadikan engkau sebagai pemenang. Itulah juga firman Tuhan pada hari ini
dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Demikian tertulis. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan hidup Yakub yang ditulis di dalam Alkitab sangat berkesan untuk kita pelajari, menjadi sebuah kisah bukan hanya menarik, tetapi membawa kita masuk menyelami bagaimana pengalaman batin dan pergulatan hati jiwa Yakub yang bersumber dari satu keluarga abang adik kembar. Dalam satu keluarga, yang satu bapaknya berpihak kepada yang satu, yang satu ibunya berpihak kepada yang satu. Esau dan Yakub, abang adik kembar. Pengalaman dalam kehidupan bersama dalam satu rumah tangga seperti itu acap juga terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang satu bapak lebih suka kepada anak yang satu, ibunya lebih senang kepada anak yang satu. Apa yang menjadi dampak dari sikap yang seperti itu? Kelihatan bagaimana Esau dan Yakub yang akhirnya terjadi sebuah permusuhan yang hampir bunuh-bunuhan. Tetapi ibunya yang berpihak kepada Yakub
membela anaknya Yakub ini dengan sangat luar biasa, sampai mau melakukan sebuah cara manipulatif bagaimana supaya berkat itu jatuh kepada Yakub sebagai si adik. Ya, kita tahu bagaimana makna sebagai seorang anak sulung, si abangan dengan si adean, mirip-mirip dengan kita orang Batak, ya. Si buan Ruwardo, anak sulung. Kesulungan itu penting dalam status rumah tangga bagi orang Israel, seperti kita juga orang Batak. Itulah kesempatan yang dipakai oleh ibunya untuk membela Yakub si adean. Dan karena itu akhirnya terjadilah sebuah tindakan sehingga Ishak bapak mereka itu memberkati Yakub adiknya karena manipulasi penipuan kerjasama dengan ibunya. Kisah itu berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Akhirnya Yakub pergi merantau ke rumah tulangnya, ke kampung tulangnya, tempat yang cukup jauh jaraknya. Dan disitulah dia juga melakukan banyak bentuk-bentuk manipulatif sehingga dia mendapat banyak berkat. Tulangnya pun ditipunya. Kisah itu berkelanjutan sampai akhirnya dia tidak bisa menolak panggilan hati nuraninya. Dia harus pulang ke tanah kelahirannya. Saudara-saudara, ini sebuah unsur manusiawi yang kita miliki. Setiap orang mempunyai kerinduan untuk kembali ke tanah kelahiran, ke tempat di mana dia dulu lahir dan dibesarkan. Dan kerinduan itu juga adalah sebagaimana Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan dia untuk pulang ke kampung halaman. Setelah dia kaya raya di perantauannya, mempunyai banyak harta, dan kawin dengan beri tulangnya, dan dia sudah punya banyak anak, punya banyak hamba-hamba, dia harus pulang. Dalam perjalanan pulang inilah kisah dalam perikop bacaan kita ini. Apa yang kita perlu renungkan di sini adalah bahwa tidak bisa kita menipu hati nurani kita. Setiap orang punya hati nurani yang Tuhan berikan kerinduan untuk berjumpa dengan orang-orang masa lalunya. Dan itulah yang terjadi kepada Yakub dalam perjalanannya pulang untuk ke tanah kelahirannya. Satu sisi dia teringat kembali kepada peristiwa apa yang dia sudah lakukan, menipu abangnya, kakaknya Esau. Dan itulah yang menjadi sebuah pergumulan. Bagaimana nanti kalau ketemu? Dia susun strategi bagaimana untuk mengambil hati abangnya supaya jangan balas dendam. Dan itu kita bisa baca selanjutnya, Abang Ina. Dalam perikop kita ini, kita mau melihat apa yang terjadi kepada Yakub dalam pergumulannya untuk kembali berjumpa dengan abangnya Esau. Yang pertama tadi itu adalah ada kebutuhan untuk berdamai. Dan tidak bisa orang terus mengingkari hati nuraninya. Ada kuboto hita. Songonidok ni halak bata kate. Bisa dendam sampai mati.
Idon na merdomo di Tanorara tidak mau berdamai. Tetapi Tuhan memberikan sebuah ruang di dalam batin manusia itu untuk berdamai dengan masa lalunya, dengan orang-orang yang pernah dalam sebuah peristiwa-peristiwa masa lalu yang harus dia selesaikan. Dan itulah kebutuhan batin setiap manusia yang diberikan Tuhan, kerinduan untuk berdamai. Ada kebutuhan kita, dan barangkali ada di antara kita seperti itu, yang tidak mau lagi berdamai, dan itu akan mengambil banyak korban, dan dia sendiri mengorbankan hati nuraninya, hidup dalam kepalsuan, terus bisa bertahan dalam kepalsuan. Alani marhiti-hition di paingok nantu kita, berdamailah sebelum Tuhan menjemput engkau. Berdamai, jangan keraskan hatimu, karena tidak ada tempat di sorga bagi orang yang tidak mau berdamai. Tangyang mi pedang gunani, perbuatan hebatmu itu pun tidak ada gunanya. Doa-doamu itu nyangkut di awang-awang, kebaikanmu itu tidak berbuah. Alani marhition, Tuhan mau ingatkan kepada kita, lumugi kita akan atoras, berdamai. Anak-anak kita ini sudah saya ajar, saya latih, supaya dia terapkan itu dalam keluarga, supaya berdampak pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan itu diterapkan dalam keluarga orang tuanya, supaya orang tuanya betul-betul dipulihkan, berdamai. Percuma saudara mempunyai anak diberikan Tuhan kalau saudara tidak mau berdamai, sementara anak-anakmu sudah besar. Dan itu akan menjadi penyakit kanker yang merusak, menggerogoti jiwamu. Disitulah bersarang segala iblis, kejahatan, kebohongan, kemunafikan. Yang kedua, saudara-saudara, untuk berdamai itu memang tidak gampang, tidak mudah tentunya. Pergumulan itulah yang dialami oleh Yakub. Dia merancang sebuah strategi bagaimana untuk mengambil hati abangnya Esau. Dia menyusun barisan. Lebih dahululah istri-istri dan anak-anaknya dengan harta-hartanya diberangkatkan dengan tujuan mengambil hati. Kalau dia langsung di depan, ya dia takut, jangan-jangan akan terjadi perang lagi. Dan strategi itu dia lakukan sampai dia akhirnya mengutus utusan pergi lebih dahulu untuk menyampaikan kerinduan hatinya itu kepada abangnya Esau. Dan diberitahukan oleh pesuruhnya itu sudah datang rombongan 400-an pasukan untuk menyongsong kedatangan Yakub. Semakin ketakutan ia, karena dia sudah dicekoki, dibayang-bayang oleh ketakutan kesalahannya masa lalu. Dan itulah peristiwa dia bergumul di dalam bacaan kita ini. Malam itu dia sungguh bergumul sebelum berjumpa dengan Esau abangnya itu. Dan dia mengalami sebuah pergulatan secara fisik dengan malaikat yang sampai fajar menyingsing. Mereka bergulat terus. Dan setelah mulai menyingsing fajar matahari,
malaikat itu minta supaya dilepaskan. Biarkanlah aku pergi. Tapi dia berkeras, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Nah, inilah perjuangan orang-orang yang merindukan berkat Tuhan. Bagaimana orang yang merindukan kedamaian tetapi dicekam oleh rasa bersalah, takut untuk berjumpa dengan abangnya, menggambarkan masa lalunya yang dia sadari sebagai penipu dengan segala kejahatannya. Malam itu menjadi sebuah pergulatan yang betul-betul membuat dia mengambil sebuah sikap tidak akan melepaskan pergumulannya bersama dengan malaikat Tuhan itu sebelum ia diberkati. Inilah anak-anak saudara-saudara, puncak dari sebuah pergumulan orang yang tulus untuk mau berdamai. Bagaimana kita mengatakan itu juga kepada diri kita sendiri sebagai sebuah tekad untuk mau berdamai tidak gampang. Dalam pergulatan yang seperti itulah, seperti Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskan Tuhan dalam pergulatan hidupku sebelum aku diberkati. Artinya abang-abang, dia bisa paksa Tuhan untuk berdamai. Dan memang itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau supaya kita berdamai. Tetapi persepsi dan pengalaman-pengalaman masa lalu kita itu menjerat kita, membuat kita takut. Apalagi bayangan, mungkin dia akan dendam, mungkin dia akan menolakku, mungkin segala macam kemungkinan. Tetapi dalam pergumulan yang seperti itulah akhirnya sang malaikat ini memukul paha Yakub, pangkal pahanya. Namun demikian Yakub tidak mau melepaskan. Artinya abang-abang, bisa jadi ketika dalam pergumulan hidup kita akan mengalami broken, kehancuran secara fisik. Tetapi hati nurani kita memaksa kita harus berdamai. Dan itulah pengorbanan. Biarkan habis harta, yang penting berdamai. Biarkan tubuh kita ini hancur, yang penting hatiku berdamai. Itulah gambarannya. Bagi dia tidak ada nilai harta. Bahkan tubuhnya yang sudah luka itu pun sudah luka parah, dia tidak peduli. Yang penting dia akan minta berkat untuk berdamai dengan abangnya. Sebelum ia diberkati, dia tidak akan mau melepaskan. Pergumulan batin yang seperti itulah yang juga buat kalian ya, anak-anak kami, mungkin selama ini buat kalian hidup itu masih hal-hal yang manis, yang senang, yang enak. Nanti kamu akan hadapi kenyataan hidup yang tidak gampang, yang menuntutmu harus korbankan apa yang kau punya itu demi hati nuranimu itu berdamai, untuk mendapatkan ketenangan bagi batinmu. Mungkin harta apapun, kehormatan apapun, kehebatan apapun tidak ada artinya, dan kita siap korbankan itu untuk hati nurani kita menemukan damai. Dan inilah nilai-nilai keluhuran dalam batin setiap orang yang sudah ditanamkan oleh Tuhan. Alai suku-suku mulu seorang bayi uas ni todi nai mardame dihita
tapi kita lebih bangga dengan segala harta, kekayaan, jabatan, kehebatan kita. Atina sojol mabihita. Mungkin kita bukan lagi manusia. Dan buat anak-anak kami, pahamilah bahwa untuk menjalankan, menghayati damai Kristus itu perlu pengorbanan dan harus berkorban. Tidak ada gunanya semua apa yang kau miliki, jabatan sehebat apapun, harta kekayaan apapun, tapi jiwamu tidak berdamai. Tenang-tenang kepada anak-anak kita ini, kalau saya pimpin retreat, saya selalu mengadakan acara pembasuhan kaki. Tapi saya mungkin, anak-anak kita ini mungkin nggak mengerti itu. Jala au manggabi yang kapau nasi pangkaro waktu ngate muluhu buri pe pak niak kaya nak tahu. Tetapi saya mau mentransfer, begitulah kasihnya Tuhan itu kepadamu. Saya mau mempraktekkan, mau mendemonstrasikan. Begitulah Tuhan mengasihimu. Dan saya sebagai hambanya, saya tidak merasa terhina mencuci kaki anak-anak kita ini. Amang inang, lumubih makan toras. Kalau memang perlu cium kakinya, tidak ada perlunya harga dirimu itu, supaya jiwamu berdamai. Begitu juga dalam suami istri. Jangan pernah merasa hina untuk katakan maaf. Betapapun engkau mungkin yang benar, dan tidak ada gunanya mempertahankan kebenaran, karena memang tidak ada manusia yang benar. Mulu parti berbebeho roham unak pola Kristen, tinggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran dalam hidup kita. Semua kita orang yang bersalah, orang yang berdosa, yang butuh belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Inilah juga yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini kepada kita. Tuhan mau supaya kita berdamai. Dan pelihara batinmu yang selalu meronta untuk memintakan supaya kita berdamai. Terutama berdamai dengan diri sendiri. Membuat hidupmu itu pun diberkati. Segala kesulitanmu itu pun akan selesai. Tuhan sendiri akan menuntaskan segala perkara apapun yang kau hadapi, kalau engkau mau berdamai dengan seisi rumahmu, dengan dirimu sendiri. Maka segala beban hidup apapun Tuhan akan selesaikan itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, inilah juga yang akan terjadi ketika malaikat Tuhan itu sudah mengatakan, lepaskanlah aku. Dan Yakub mengatakan, aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkati aku. Malaikat bertanya, siapa namamu? Nah, ini kuncinya. Iseroho. Siapa namamu? Yakub mengaku namanya. Namanya Yakub. Dalam bahasa Ibrani arti Yakub itu memang penipu.
Itulah kita. Tuduh soal si Jakupi loh kita, atau tergebus loh kita. Penipu kita ini, yang sanggup menipu diri kita sendiri. Kita berani tampil dengan segala pamor dan kehebatan kita, tapi kita menipu diri sendiri. Dan begitu banyak orang tertipu yang kita buat dengan penampilan, dengan kata-kata, dengan perbuatan-perbuatan baik dan kepura-puraan itu. Kita menipu banyak orang, dan Tuhan pun mungkin kita tipu. Tapi sudah pasti Tuhan nggak bisa ditipu toh. Dengan menyadari masa lalunya itulah, akhirnya malaikat mengatakan, mulai hari ini tidak lagi disebut namamu Yakub, tetapi adalah Israel. Nah, Israel itu nama pribadi Yakub yang dipakai segala orang Yahudi sekarang. Makanya orang Yahudi, orang Israel itu adalah keturunan Yakub memang. Dan nama itu tetap dibawa, ditetapkan bagi mereka, bagi keturunannya. Sudah berapa ribu tahun itu peristiwa ini sampai sekarang, Abang Ina. Mungkin kalau dihitung-hitung, ada juga orang yang mau mencoba menghitung-hitung kapan si Adam ini, kapan si Abraham, kapan si Musa. Udah berapa ribu tahun sampai sekarang itu. Dari Yakub yang diganti nama menjadi Israel sampai sekarang, mungkin sudah hampir atau bisa mencapai 5.000 tahun. Dari Yakub yang berumur, anak cucu keturunan sampai sekarang diberkati. Dan mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Setelah dia diganti namanya dari penipu menjadi orang yang bergumul dengan Tuhan dan menang. Demikianlah juga untuk anak-anak kami. Mulai hari ini namamu diganti. Kamu selama ini masih disebut sebagai anak-anak yang ikut-ikutan dengan orang tuamu. Tetapi mulai hari ini kamu sudah disebut Sidi, dewasa. Dan itulah identitasmu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan iman yang harus kamu lakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam pergumulan hidup dibutuhkan pengorbanan, dan itulah yang dialami oleh Yakub, bahkan oleh setiap orang percaya, terutama buat anak-anak kami. Tapi jangan pernah takut, karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan tinggalkan engkau sampai akhir zaman. Tuk sudah rehasianan, Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu jangan kamu yang tinggalkan Tuhan, ya. Jangan sampai kamu murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Dari hari ini kamu sudah diganti namamu menjadi anak Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah sidi. Pergumulan hidup yang kamu akan hadapi itu, biarlah itu bersama dengan Tuhan dan menang. Karena ketekunan, tekad dan kesetiaan bisa memaksa Tuhan, berkati aku Tuhan. Sebelum engkau memberkati aku, tidak akan kulepaskan. Teruslah dalam pergumulan itu sampai Tuhan memberkati. Dan itulah damai yang mendatangkan segala berkat bagi ribuan keturunan, bagi anak cucu. Dan itulah juga janji Tuhan bagi kita. Tuhan akan terus, belum terlambat, berdamailah. Anak-anakmu ini akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi keluargamu. Dan kalian berdamailah, andalkan firman Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu tidak akan berubah. Dia menyertaimu sampai akhir zaman. Amin.
Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur senantiasa atas setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau ungkapkan. Pada hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kami bahwa dalam pergumulan hidup kamilah kami akan melihat dan berjumpa dengan Tuhan dalam rupa pergumulan bersama dengan malaikat-malaikat-Mu. Setiap pengalaman-pengalaman hidup juga menjadi alat di tangan Tuhan sebagai malaikat yang mendatangkan kepada kami ingatan akan dosa-dosa kami, agar kami menyelesaikan sebuah pergumulan dalam kemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Biarlah janji-Mu ini Tuhan Engkau kukuhkan bagi anak-anak-Mu ketika mereka menyatakan kesaksian imannya pada hari ini. Demikian juga untuk setiap orang tua, bapak dan ibunya yang sudah melahirkan dan membesarkannya. Jika Tuhan berkenan, pakailah anak-anak ini juga Tuhan menjadi sahabat bagi orang tuanya, menjadi teman untuk bisa membantu segala pergumulan hidup, beban hidup, supaya mereka bersama berdoa di dalam keluarga dan nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah keluarga. Mezbah-Mu mengharumkan nama Tuhan. Berkatilah setiap keluarga orang tua dari anak-anak-Mu dalam pergumulan hidup mereka, agar mereka juga setia dengan janji-Nya sebagaimana yang telah mereka nyatakan di dalam pernikahan. Demikian juga ketika membawa anak-anak ini ke dalam baptisan kudus yang sudah mereka kerjakan selama ini. Tuhan berkati segala kekurangan, kealpaan, pengabaian mereka terhadap pendidikan buat anak-anak ini, terutama untuk iman mereka. Tuhan ampunilah dan berikanlah hati nurani yang merindukan damai di dalam keluarga bagi orang tua dari anak-anak-Mu ini, sehingga keberadaan anaknya ini juga menjadi kesempatan bagi-Mu untuk ikut campur dan menyelesaikan segala pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga orang tuanya. Berkatilah setiap kami Bapa dalam pencarian kami akan damai yang telah Engkau titipkan di dalam hati nurani sanubari kami. Kerinduan yang seperti itulah biar kiranya menggebu-gebu menyala di dalam hati kami, sehingga kami tidak akan tenang sebelum kami berdamai, sebelum Tuhan memberkati kami. Biarlah kerinduan itu juga menyala-nyala dalam hati setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap membawa damai kepada semua orang dan merindukan damai itu di tengah-tengah kehidupan masa depan mereka, ketika mereka juga telah Engkau berkati dalam keluarga rumah tangga, ketika mereka juga sudah Engkau karuniakan anak cucu keturunan. Kasih setia-Mu Tuhan nyatakan bagi mereka. Inilah doa syukur permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.